Hai, salam jumpa kembali di channel Room 1208. Di kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas kita membahas tentang Pineapple ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman yang lain juga. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang mungkin bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Karena tidak salah kita berbagi info ya teman-teman. Karena ada perubahan dengan mengangkut Pineapple. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya juga, saya minta maaf karena baru ada perubahan juga. Saya tidak aktif karena ada kendala sehingga saya tidak upload video mengangkut dengan Pineapple. Oleh karena itu di perubahan pertama ini kali ini, itu tanggal 1 Maret ini saya mengupload video ini mengangkut dengan ada muncul perubahan baru. Ini mengangkut dengan perubahan baru. Ini di sini kita tekan saja. Ini muncul ada di sini ada tombol, ada di bagian kiri ada read more, dan di sebelah kanan itu lookups main before the next drop. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau translate ke bahasa Indonesia untuk mengartikannya atau memahami secara detail ya teman-teman. Baik, kita langsung saja tekan tombol di bagian sini untuk kita langsung saja membaca lebih. Tapi di kali ini saya akan membahas atau artinya saya akan membacakan secara dengan bahasa good meaning language Indonesian. Baik, kita langsung saja tekan. Baik teman-teman, bisa di sini bisa ya di sini menyatakan bahwa artinya teman-teman saya translate ke bahasa Indonesia teman-teman. Ini menyatakan pada tanggal 28 Desember 2021 kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui, buku putih Desember. Satu bab model token dan penambangan. Penjelasan model pasokan Pi, mekanisme penambang baru dan imbalan penambang dalam batas pasokan. Silakan gunakan buku putih Desember yang tersebut di dashboard mainnet sebagai referensi untuk pengumuman berikut. Seperti yang diumumkan sebelumnya, jaringan akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menerapkan mekanisme penambang baru. Langkah-langkah ini akan independen dan paralel dengan verifikasi KYC masal yang akan datang dan migrasi keseimbangan Pi ke blockchain mainnet. Ke blockchain mainnet ya teman-teman, maksudnya ke blockchain mainnet. Efektif hari ini 1 Maret 2022, formula penerbitan hadiah penurunan akan berlaku. Secara khusus, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan perkiraan batas pasokan bulanan di mana B tetap konstan selama sebulan dan menurun setiap bulan. Mekanisme penambang tetap sama hingga 14 Maret. Mendatang pada 14 Maret hari Pi 2022.
mekanisme penambang baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih Desember akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian fee, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Mengumumkan tarif penambang baru dan formula penerbitan hadiah hari ini. Pada 1 Maret 2020, kami mengumumkan versi pertama formula penerbitan rewards fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah ini. Di bawah di mana tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulan. B hari ini turun menjadi 0,02367198839 pi per jam yang akan tetap konstan hingga Maret 2022 dan menurun setiap bulan setelahnya. Perhatikan bahwa tarif penambang dasar baru akan berlaku setelah selesainya masing-masing sisi penambang Anda saat ini yang mungkin masih menggunakan tarif lama. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambang pioner berada dalam batas total pasukan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambang seperti yang diumumkan di buku putih Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambang baru mengembangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, eksibilitas umur panjang, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur penghargaan pioner atas kontribusinya ke jaringan dengan tepat. Meskipun biaya berkurang, perintis akan segera memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi. Baik teman-teman, ini saja yang saya terjemahkan dalam bahasa dalam bahasa Indonesia. Mohon teman-teman ditranslate pula ke bahasa Indonesia juga, karena ketika saya mau translate semua ke bahasa Indonesia untuk informasi atau mengumumkannya bisa-bisa sampai 1 atau 2 saya setengah jam atau 1 jam begitu. Oleh karena itu kita mempercepat waktu ini hanya untuk artinya perubahan hari ini untuk mengaku dengan yang baru kita sebelumnya yang bilang mengaku dengan Paynetur ya teman-teman. Ada sebelumnya upload video apa statusnya mengaku dengan bulan Maret itu ada perubahan yang muncul di layar beranda masing-masing. Oleh karena itu teman-teman bisa ditranslate good minimum language Indonesian supaya teman-teman bisa memahami isi atau bisa memahami isi dari status ini ya teman-teman atau perubahannya. Baik, kita lagi di sebelah sini di bagian kanan ini. Baik, kita lanjut, kita di sebelah sini. Kita klik saja yang di sini. Di sini ada lookup. Di sini ada tombol di sini lookup. Jadi ketika kita klik maka akan diarahkan ke lookup atau kunci jaringan pi kita ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa artinya di sini artinya teman-teman atau lookup atau di istilah kripto atau bilang atau di samaannya dengan staking perbankan begitu ya teman-teman. Jadi kita lookup, teman-teman bisa ada memilih presentasi 25%, 50%, 90%, 100%, dan 200%. Dan durasi penguncian itu minimal 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun, dan minimal 3 tahun juga ya teman-teman. Artinya teman-teman memilih ini kembali ke pribadi masing-masing. Teman-teman memilih berapa persen yang teman-teman untuk mengunci atau lookup atau staking berapa persennya agar teman-teman tambang di kemudian hari ya teman-teman. Karena nanti ke depannya setelah mainnya terbuka, menambang itu harus nanti berkurang, yaitu berkurang karena kendala mengaku dengan tambang menggunakan node ya teman-teman. Node itu
kita harus menggunakan PCA yaitu menggunakan komputer begitu ya teman-teman. Jadi sebagian besar kemungkinan mungkin nanti tidak lanjut untuk menode. Oleh karena itu dari pihak core teamnya meluncurkan fitur lockupnya agar kita bisa stacking atau istilah dengan perbankan begitu ya. Kalau ke dalam cryptocurrency itu stacking ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan untung begitu ya teman-teman. Jadi ke depannya penghasilan stackingnya nanti dilihat dari berapa persen koinnya yang kita stacking di dalam aplikasinya. Oleh karena itu disarankan teman-teman mohon di stacking 50% minimal 2 minggu lah tes lah begitu, karena kedepannya nanti akan artinya dipertahankan stacking ini untuk kedepannya kita bisa stacking lagi, bukan dalam arti kita hanya stacking satu kali setelah itu tidak stacking lagi, tidak, nanti setelah stacking habis artinya terus menerus, jadi semakin hari artinya semakin stacking begitu, artinya atau semakin kita setelah masa durasinya nanti akan meningkat lagi begitu teman-teman. Jadi di sini saya setel 100%. Saya setel 100%, 2 minggu aja. Jadi teman-teman, saya tekan simpan ya teman-teman. Pengaturan penguncian diperbarui. Ya. Baik, itu saja teman-teman yang saya informasikan pada teman-teman sekalian. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya minta maaf karena baru ada perubahan pertama itu. Saya memang ada sedikit kendala sehingga saya tidak mengupload video. Begitu ya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman, mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman yang lain juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video begitu. Baik, itu saja teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih.